Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah perjalanan hidup manusia agung Rasulullah Muhammad SAW. Sirah Nabawiyah bagian 9. Berdakwah terang-terangan. Keesokan harinya, Umar mengingat-ingat siapa yang paling keras memusuhi Rasulullah SAW. Jawabannya pun langsung ditemukan, Abu Jahal. Tanpa membuang waktu, Umar pergi mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Abu Jahal keluar dan menyambut Umar. "Selamat datang, wahai keponakanku. Kabar apakah gerangan yang engkau bawa? Aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa aku telah mempercayai ajaran-ajaran Muhammad." Wajah Abu Jahal pucat. Sambil membanting pintu, ia berseru lantang, "Mudah-mudahan Tuhan mengutukmu. Alangkah buruknya kabar yang engkau bawa." Tidak berhenti sampai di situ. Di sepanjang jalan, Umar memberitahu setiap orang bahwa ia telah memeluk Islam. Setelah itu, Umar pergi ke Ka'bah dan mengumumkan keislamannya. Rasa takut bercampur benci semakin membengkak di hati orang-orang Quraisy yang masih kafir. Setelah masuk Islam, Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran mati maupun hidup?" Ketika Rasulullah SAW membenarkannya dengan tegas, Umar radhiyallahu anhu meminta agar Rasulullah dan kaum muslimin keluar secara terang-terangan. Rasulullah menyetujui hal itu. Beliau dan umatnya pun keluar ke jalan-jalan kota Mekah dalam 2 barisan menuju Masjidil Haram. Barisan sebelah kanan Rasulullah dipimpin oleh Hamzah radhiyallahu anhu, dan barisan di sebelah kiri dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejak itulah Sayyidina Umar digelari Al-Faruq, sang pembeda kebenaran dan kebatilan. Islam mengajarkan kebaikan. Islam kemudian menjadi bahan diskusi hangat di kota Mekah. Mereka yang penasaran terus bertanya-tanya kepada temannya yang muslim. Sementara itu, mereka yang benci tidak henti-hentinya menjelekkan agama ini. "Apa yang diajarkan agama baru ini? Katakan kepadaku sobat, biar aku paham mengapa kamu begitu mudah meninggalkan agama nenek moyang kita," kata seseorang kepada sahabatnya. "Engkau tahu bahwa hidupku sangat sulit," jawab teman muslimnya. "Setiap kali kulihat orang-orang kaya mengendarai kuda-kuda istimewa, mengenakan pakaian mewah, dan memasuki rumah megah, aku jadi bertanya, untuk apa sebenarnya Tuhan menciptakan aku ini? Aku tidak bisa menikmati hidup kecuali bekerja keras untuk makan sehari-hari. Aku tidak tahu setelah aku mati akan kemana aku pergi. Sungguh sulit rasanya menjadi orang yang berharga dan mulia." Sang muslim menoleh dan melihat wajah temannya itu tampak bersungguh-sungguh. Namun kemudian Islam datang dan mengajarkan bahwa kemuliaan bukan terletak pada tumpukan emas dan perak kita, akan tetapi pada sebanyak apa kebaikan yang telah kita perbuat. Islam tidak melarang perdagangan dan orang menjadi kaya, tetapi Islam mengajarkan bahwa nilai cinta kasih, persaudaraan, tolong-menolong, dan kebersamaan berada jauh di atas nilai setumpuk harta. Tahukah engkau, setelah datangnya Islam, aku merasa menjadi yang lebih berarti daripada sebelumnya. Sang teman mengangguk-angguk. "Lebih dari itu," lanjut si muslim, Islam mengenalkan aku kepada siapa sebenarnya pencipta alam yang patut disembah.
bukan berhala yang tidak bisa apa-apa, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Rasulullah SAW, Allah menurunkan perkataannya buat kita. Coba dengarkan beberapa ayat berikut ini. Engkau akan tahu bahwa tidak seorang penyair pun yang mampu menandingi keindahan bahasanya, apalagi kebenaran isinya. Kemudian beberapa ayat Al-Quran mengalun dari mulut si muslim dan langsung menembus hati temannya yang kini kian larut dan kian dekat kepada kebenaran. Kesaksian musuh. Bahkan para musuh Rasulullah SAW pun tidak dapat mengingkari kejujuran Rasulullah. Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, tapi kami mendustakan apa yang engkau bawa." Utusan Quraisy. Apa yang terjadi dengan muslim yang berhijrah ke Habasyah? Kita tidak bisa membiarkan mereka berlindung di Habasyah, seru seorang pembesar Quraisy. Dengan perlindungan yang diberikan Raja Najasyi, aku khawatir mereka akan bertambah kuat dan membahayakan kita. Kirim utusan kepada Najasyi, sambut pembesar yang lain. Bujuk dia, katakan apa saja agar dia memulangkan para pengikut Muhammad itu. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Robi'ah diutus menemui Raja Habasyah Najasyi. Tiba di Habasyah, mereka mempersembahkan hadiah-hadiah berharga untuk raja dan para pembesarnya. "Paduka Raja," kata mereka, "kaum muslim yang datang ke negeri Paduka ini adalah budak-budak kami yang tidak punya malu. Mereka meninggalkan agama bangsanya dan tidak pula menganut agama Paduka. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri, yang tidak kami kenal dan tidak juga Paduka kenal. Kami diutus kepada Paduka oleh pemimpin-pemimpin masyarakat mereka, oleh orang tua mereka, paman mereka, dan keluarga mereka sendiri, agar Paduka sudi mengembalikan orang-orang itu kepada kami. Kami lebih mengetahui betapa orang-orang itu mencemarkan dan memaki-maki Tuhan-Tuhan kami." Sebenarnya kedua utusan tersebut telah menyogok para pembesar istana untuk membantu meyakinkan raja. Namun Najasyi adalah raja yang bijaksana. Dia sama sekali tidak terpengaruh hadiah-hadiah yang dibawa kedua utusan Quraisy. Dia tidak mau mengusir kaum muslimin kembali sebelum ia mendengar sendiri apa alasan mereka pergi meninggalkan Mekah. "Bawa para pengungsi itu ke hadapanku," perintah Najasyi. Seluruh kaum muslimin menghadap. Raja bertanya, "Agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan sendiri? Tetapi tidak juga tuan-tuan menganut agamaku atau agama lain?" Jawaban kaum muslimin. Saat itu yang menjadi juru bicara kaum muslimin adalah sepupu Rasulullah yang amat tampan, Ja'far bin Abu Thalib. "Paduka Raja," ucap Ja'far penuh hormat, "ketika itu kami masyarakat yang bodoh. Kami menyembah berhala. Bangkai pun kami makan. Segala kejahatan kami lakukan. Memutuskan hubungan dengan kerabat. Dengan tetangga pun kami tidak baik. Yang kuat menindas yang lemah. Demikian keadaan kami sampai Tuhan mengutus seorang utusannya dari kalangan kami yang sudah kami kenal asal-usulnya. Dia jujur, dapat dipercaya, dan bersih pula. Dia mengajak kami menyembah Allah yang Maha Tunggal, meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama ini kami dan nenek moyang kami menyembah. Dia menganjurkan kami untuk tidak berdusta, untuk berperilaku jujur, mengadakan hubungan baik dengan keluarga dan tetangga, menyudahi pertumpahan darah, serta menghentikan perbuatan terlarang lainnya. Dia melarang kami melakukan segala kejahatan dan menggunakan kata-kata dusta, melarang memakan harta anak yatim, dan melarang mencemarkan perempuan-perempuan bersih. Dia meminta kami menyembah Allah,
dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya disuruhnya kami melakukan sholat, zakat, dan saum. Lalu Ja'far menyebut beberapa keutamaan Islam. Kami pun membenarkannya. Kami turut segala yang diperintahkan Allah. Lalu yang kami sembah hanya Allah yang Maha Tunggal, tidak menyekutukannya dengan apa dan siapapun juga. Segala yang diharamkan kami jauhi, dan yang dihalalkan kami lakukan. Oleh karena itulah, masyarakat kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menghasut kami, supaya kami meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala, supaya kami membenarkan segala keburukan yang pernah kami lakukan dulu. Oleh karena itu, mereka memaksa kami, menganiaya kami, menekan kami, dan menghalang-halangi kami dari agama kami. Maka kami pun keluar, pergi ke negeri Tuhan ini. Tuhan jugalah yang menjadi pilihan kami. Senang sekali kami berada di dekat Tuhan, dengan harapan di sini tidak ada penganiayaan. Najasyi mendengarkan penuh dengan kesungguhan, lalu katanya, "Adakah ajaran Tuhan yang dibawanya itu yang dapat tuan-tuan bacakan kepada kami?" Surat Maryam. "Ya," jawab Ja'far. Lalu ia membaca surat Maryam ayat 29-33. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Surat Maryam ayat 29-33. Ayat-ayat Al-Quran itu membenarkan kitab Injil. Semua pemuka istana dibuat terkejut. Mereka berkata, "Itu kata-kata yang keluar dari sumber yang mengeluarkan kata-kata Isa Al-Masih." Penuh haru, Najasyi membenarkan para pembesar istananya. Kata-kata ini dan yang dibawa oleh Musa keluar dari sumber cahaya yang sama. Najasyi berpaling kepada kedua utusan Quraisy, "Pergilah, kami takkan menyerahkan mereka kepada tuan-tuan." Kaum muslim saling berpandangan penuh syukur. Sementara itu, Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah berjalan keluar istana dengan wajah murung. "Tidak bisa begini," keluh Abdullah. "Tidak bisa kita jauh-jauh datang ke sini untuk kemudian pulang dengan tangan hampa dan terhina." Amr bin As yang terkenal lihai dalam bersiasat merenung sejenak. "Rasanya aku masih punya siasat lain," katanya. "Namun biar kita kembali esok hari. Biarkan para pengikut Muhammad itu merasa senang. Besok akan kita kejutkan mereka dengan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Najasyi." Kaum muslimin telah menang. Siasat para utusan Quraisy itu sederhana saja. "Paduka," kata mereka kepada Najasyi keesokan harinya, "sesungguhnya kaum muslimin menuduh keji terhadap Isa dan anak Maryam." Mendengar itu Najasyi terkejut. Dia langsung memanggil Ja'far dan teman-temannya. "Benarkah kalian menuduh Isa anak Maryam dengan tuduhan yang jelek?" tanya Najasyi. Ja'far kembali menjawab dengan tenang. "Tentang dia, pendapat adalah seperti yang dikatakan Nabi kami. Dia adalah hamba Allah dan utusannya, ruhnya dan firmannya yang disampaikan perawan Maryam." Najasyi turun dari singgasananya dengan mata berbinar gembira. Dia mengambil sebuah tongkat dan membuat garis lurus di atas tanah. "Antara agama tuan-tuan dan agama kami," katanya penuh gembira bercampur haru.
sebenarnya tidak lebih dari garis ini. Nyata bagi Najasyi bahwa kaum muslimin mengakui Nabi Isa, mengenal adanya Kristen dan menyembah Allah. Kedua utusan Quraisy pun pulang dengan tangan hampa. Tidak ada celah bagi tuduhan atau siasat yang mereka lancarkan. Kenyataan pahit ini akan segera sampai kepada para pemuka Quraisy di Mekah. Setelah itu, kaum muslimin tinggal di Habasyah dengan perasaan aman dan tentram. Sempat kembali. Kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah sempat kembali ke Mekah karena mendengar berita bahwa orang Quraisy sudah tidak terlalu keras memusuhi Rasulullah dan pengikutnya. Namun ketika mengetahui bahwa orang Quraisy malah bersikap semakin keras, mereka kembali berhijrah ke Habasyah. Ajakan saling menyembah Tuhan. Di Mekah, para pembesar Quraisy, Abu Jahal bin Hisham, Abu Sufyan bin Harb, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, dan Umayyah bin Khalaf mengundang Rasulullah SAW ke pertemuan mereka. Sejenak hati Rasulullah penuh harapan. Mungkin lewat pertemuan hari ini mereka akan tersentuh oleh Islam. Alangkah kecewanya Rasulullah SAW ketika lagi-lagi yang mereka tawarkan kepadanya adalah soal harta dan kekuasaan. Beliau diam sejenak lalu berkata, "Apa yang kalian katakan sama sekali tidak pernah terlintas dalam lubuk hatiku. Aku datang memenuhi ajakan kalian untuk mengadakan perundingan. Tidak ada maksud sama sekali untuk mencari harta kekayaan, tidak pula kemuliaan dan kekuasaan. Allah telah mengutus diriku sebagai utusan bagi kalian semua. Jika kalian mau menerima ajaran-ajaran yang kubawa, hal itu merupakan keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Jika kalian semua menolak, aku akan bersabar hingga Allah memutuskan persoalan yang terjadi di antara aku dan kalian." Para pembesar Quraisy itu menggerutkan kening. Lagi-lagi Muhammad bicara tentang Tuhannya. Salah seorang di antara mereka pun akhirnya bicara. "Marilah antara kami dan engkau mengadakan kerjasama dalam persoalan ketuhanan ini. Jika yang kami sembah lebih baik daripada yang kamu sembah, kami akan memperoleh keuntungan darinya. Jika yang engkau sembah lebih baik daripada yang kami sembah, engkau akan memperoleh keuntungan darinya." Orang itu menarik nafas sejenak lalu melanjutkan lagi, "Maka engkau harus menyembah Tuhan-Tuhan kami dan menjalankan perintah-perintahnya. Kami akan menyembah Tuhanmu dan menjalankan perintahnya." Rasulullah tidak menunggu sejenak pun untuk menanggapi. Beliau mengutip sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun. "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukulah agamaku." Surat Al-Kafirun ayat 2-6. Perundingan pun buntu. Para pembesar Quraisy itu merasa tidak ada jalan lagi untuk melakukan perubahan. Mereka merasa harus mengambil tindakan keras. Begitu kerasnya sampai Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya akan meminta ampun kepada mereka. Pemboikotan. "Kalian bayangkan," seru seorang pemuka Quraisy kepada yang lain, "jumlah pengikut Muhammad kian bertambah. Budak-budak kita telah berani mengangkat muka di hadapan tuan-tuannya, sebab mereka dilindungi para pengikut Muhammad yang kaya raya. Jika kita menyiksa budak itu, pasti datang salah seorang pengikut Muhammad yang tanpa berat hati akan membebaskan mereka." "Itu yang membuatku khawatir," sahut yang lain. "Bayangkan jika jumlah budak yang dibebaskan itu makin banyak dan mereka diberi senjata, kita pasti akan kewalahan menghadapinya." Pembesar yang lain terdiam. Mereka mengakui ancaman besar itu.
Sejak Hamzah dan Umar mengikuti Muhammad, kita benar-benar kekurangan kekuatan, keluh seseorang. Kata-kata menyakitkan dan membuka luka lama. Bagi para pembesar itu, puluhan budak yang masuk Islam tidak sebanding dengan keislaman seorang Hamzah atau Umar. Muhammad tidak akan berdaya kalau keluarganya dari Bani Hashim tidak melindunginya, geram seseorang. Ya, Bani Hashim pun belum semuanya jadi pengikut Muhammad. Mereka harus menerima akibatnya. Kita boikot mereka semua. Jangan beri mereka kesempatan untuk mencari nafkah. Kita buat mereka semua miskin dan sengsara. Seruan itu disambut ramai oleh para pembesar. Akhirnya mereka mengeluarkan sebuah pengumuman yang mereka tulis di atas sebuah lembaran. Isinya melarang seluruh manusia menjalin hubungan pernikahan dan jual beli dengan Bani Hashim. Lembaran itu mereka gantungkan di dinding Ka'bah. Keesokan harinya, penduduk Mekah menjadi gempar. Keputusan ini akan membuat Bani Hashim terkucil, kelaparan, dan tertekan. Derita pemboikotan. Pemboikotan kecil-kecilan terhadap kaum muslimin sebenarnya telah lama dijalankan. Kalau ada seseorang saudagar menjadi muslim, Abu Jahal akan mengatakan, "Akan kami boikot barang-barangmu dan mengubahmu sampai jadi pengemis." Rasulullah SAW, Bani Hashim, dan kaum muslimin diasingkan ke dalam Syi'ib, benteng kecil milik Abu Thalib. Kaum Quraisy menegaskan bahwa jika Bani Hashim menyerahkan Rasulullah SAW, pemboikotan kepada mereka akan dicabut. Namun bukannya merasa takut, Bani Hashim malah semakin setia kepada Rasulullah yang merupakan anggota keluarga mereka. Pemboikotan ini berjalan 3 tahun lamanya. Selama itu hanya musim haji saja Rasulullah SAW dan para pengikutnya bebas berdakwah keluar Syi'ib. Itu pun selalu diikuti Abu Lahab sambil mengolok-olok Rasulullah dengan kata-kata kasar. Pada musim haji itu mereka ramai didatangi para peziarah dari pelosok jazirah. Akibat adanya pelarangan hubungan dagang saat itu, Rasulullah SAW tidak dapat membeli makanan yang cukup. Pada waktu-waktu yang sulit, mereka sering terpaksa makan daun-daunan dan kulit-kulit pohon yang tipis. Anak-anak menangis pada malam hari karena kelaparan. Sementara itu orang-orang dewasa mengganjal perutnya dengan batu agar tidak masuk angin. Perbuatan kejam itu juga menimbulkan rasa kasihan sebagian orang Quraisy, apalagi yang memiliki hubungan saudara dengan Bani Hashim. Orang-orang itu sering dengan berbagai cara menolong keluarga mereka di dalam Syi'ib. Suatu ketika Abu Jahal sedang meronda di sekitar Syi'ib, memergoki Hakim bin Hisham bin Khuwailid dan budak laki-lakinya, berusaha menyelundupkan gandum dan makanan lain untuk bibinya yang tidak lain adalah Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Tanpa ampun, Abu Jahal memukuli budak laki-laki itu dan merampas karung gandumnya. "Aku bersumpah," teriak Abu Jahal terengah-engah sambil terus memukul. "Aku bersumpah tidak seorang pun dapat menyelundupkan makanan kepada Muhammad." Pada saat itu, Al-Bukhari datang sambil berseru kepada Abu Jahal, "Hei, makanan ini tadinya milik bibinya. Bibinya lalu mengirimkan kepadanya. Mengapa engkau melarangnya mengantarkan makanan tersebut kepada bibinya lagi?" Kemudian keduanya berkelahi. Abu Jahal terluka karena dipukul dengan tulang unta. Syi'ib Abu Thalib. Syi'ib Abu Thalib, tempat kaum muslimin digiring, dikurung dan dijaga, dikelilingi dinding batu tinggi yang tidak dapat dipanjat. Letaknya di Bukit Abu Kubais, sebelah timur Mekah. Pintu masuknya berupa celah sempit dengan tinggi kurang dari 2 meter yang hanya dapat dimasuki unta dengan susah payah. Derita di pengasingan.
"Ibu, aku lapar," tangis seorang anak di dalam Syuaib. "Besok ya nak, besok kita dapat kiriman makanan," jawab ibunya. "Tidak mau, aku mau makan sekarang." Karena tidak kuat menahan perutnya yang perih, anak itu menangis dan menjerit. Tangis dan jerit anak-anak terdengar hampir setiap malam dari dalam Syuaib. Sebagian penduduk Mekah mulai tidak tega melihat penderitaan Bani Hashim, tetapi mereka takut untuk membantu. Ada 400 orang keluarga Bani Hashim yang bertahan di dalam Syuaib. Kehidupan mereka begitu keras dan penuh dengan kekurangan. Tetapi tidak satu pun yang berniat mengkhianati Rasulullah SAW. Padahal tidak semua anggota keluarga telah memeluk agama Islam, termasuk Abu Thalib, sang pemimpin Bani Hashim. Kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka sudah cukup membuat mereka lupa akan segala kecemasan dan membuat mereka selalu berbahagia. Mereka mengerti bahwa Allah telah memilih mereka untuk melindungi utusannya dari semua musuh. Bagi Bani Hashim, itu sebuah kehormatan yang membuat mereka tidak mau menukar Rasulullah dengan apapun, bahkan dengan sebuah kerajaan sekalipun. Mereka bahkan menjalankan tahun-tahun pengasingan yang pahit itu dengan rasa bangga. Tidak satu pun dari 400 orang itu berniat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal mereka tidak tahu kapan pengasingan itu akan berakhir. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dijalani dengan penuh harapan. Mereka semua sudah bertekad mengikuti Rasulullah SAW kemanapun pergi. Mereka lebih suka menjadi tawanan daripada bebas tanpa Rasulullah. Bagi mereka, hidup tanpa Rasulullah adalah hidup yang tidak layak dijalani. Selama masa-masa sulit itu, ada sosok penting selain Rasulullah SAW yang menjadi sosok teladan bagi semua penghuni Syuaib. Bagaimana mereka harus menjalani hidup dengan penuh ketabahan. Ketabahan Khadijah. Sayyidah Khadijah lah yang menjadi teladan bagi semua orang pada saat-saat sulit itu. Beliau adalah keturunan bangsawan dan dibesarkan dalam lingkungan yang mewah. Namun ketika harus meninggalkan rumahnya yang luas dan tinggal di lembah yang sempit, Sayyidah Khadijah sama sekali tidak menunjukkan keengganan. Beliau mengumpulkan segala kekuatan, keberanian, kemampuan, serta bangkit penuh semangat. Pada saat-saat itu, air adalah hadiah yang sangat berharga. Sayyidah Khadijah memberikan kepada Ali bin Abu Thalib berkeping-keping emas untuk membeli air yang kemudian beliau bagikan secara merata kepada semua yang membutuhkan. Sayyidah Khadijah adalah bidadari perlindungan bagi kaumnya. Beliau amat memperhatikan nasib anak-anak, keluarga Bani Hashim. Setiap kali ada bahan makanan yang berhasil didapatkan, Sayyidah Khadijah mengatur agar anak-anak mendapatkannya lebih dahulu daripada orang dewasa. Setelah itu beliau mendahulukan kepentingan para orang tua dibandingkan kepentingannya sendiri. Sayyidah Khadijah selalu menjadikan sabar dan sholat sebagai sumber kekuatannya. Beliau memohon pertolongan Allah setiap saat. Ketika berdoa, beliau tidak hanya mendapatkan pertolongan, tetapi juga keberanian, kekuatan, kedamaian, ketenangan, dan kepuasan. Selama 3 tahun di pengasingan, kekayaan Sayyidah Khadijah yang berlimpah itu habis. Sebagian harta itu digunakan untuk membeli air. Beliau amat berbahagia karena dapat menggunakan kekayaannya itu untuk menyelamatkan hamba Allah yang paling mulia, Muhammad SAW dan keluarganya. Beliau menganggap semua itu adalah sebuah kehormatan, sehingga sangat mensyukurinya. Di tengah-tengah bencana dan kesusahan itu, Sayyidah Khadijah tetap tegar dalam keimanan.
Hal itulah yang menjadi sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan bagi orang-orang di sekitar beliau. Beliau selalu berhubungan dengan Allah lewat sholat. Sholat adalah rahasia keberanian beliau. Perilaku beliau yang tenang dan lembut menjadi pendorong kekuatan bagi seluruh anggota Bani Hashim di tengah-tengah kesulitan itu. Perhiasan terindah di dunia. Islam sangat memuliakan kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Seindah-indahnya perhiasan di muka bumi ini adalah wanita solehah." Hikmahnya, wanita adalah tiang sebuah bangsa. Apabila wanitanya baik, baik pulalah suatu bangsa. Namun apabila wanitanya jelek, jelek pulalah bangsa itu. Harta Abu Bakar. Ketika masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki harta sebanyak 50.000 dirham. Beliau membebaskan 7 budak dengan 400 dirham per orang. Jadi uang beliau terpakai sebanyak 2.800 dirham. Sebagian besar sisanya dipergunakan untuk mempertahankan hidup bersama kaum muslimin di dalam Syi'ib. Tufail Ad-Dausi. Di tengah-tengah kesulitan itu, Rasulullah yang tidak pernah menyerah, sedikit demi sedikit terus mendapatkan kemenangan. Suatu hari, datanglah seorang bangsawan dan penyair cendekiawan dari luar Mekah bernama Tufail Ad-Dausi. Seketika itu juga orang-orang Quraisy memberinya peringatan. Hati-hati terhadap Muhammad. Jangan dengar kata-katanya. Dia telah memecah belah orang dengan keluarganya. Kami takut jika kamu mendengarnya, kaum kamu juga akan terpecah belah. Hati-hati, jangan sekali-kali mendengarkannya. Diperingatkan seperti itu membuat Tufail penasaran. Namun, aku adalah cendekiawan dan penyair. Aku dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Apa salahnya kalau aku mendengarkan sendiri apa yang dikatakan orang itu? Jika ternyata baik, akan aku terima. Kalau buruk, akan kutinggalkan. Setelah berpikir begitu, Tufail Ad-Dausi mengikuti Rasulullah sampai ke rumahnya. "Tuan, benarkah Anda seperti yang dituduhkan orang?" tanya Tufail. "Apa yang Anda bawa dan Anda sampaikan kepada mereka?" Rasulullah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Hati Tufail segera luluh dan dia pun memeluk Islam. Ketika kemudian ia kembali kepada kaumnya, sebagian mereka langsung memeluk Islam, sebagian yang lain tampak ragu. Selain Tufail, ada 20 orang yang diutus masyarakat beragama Nasrani untuk mencari tahu tentang Rasulullah. Begitu bertemu dan berbincang dengan beliau, mereka langsung menyambut, menerima, dan beriman kepada beliau. Orang-orang Quraisy menjadi geram dan memaki-maki mereka. "Kalian ini utusan yang gagal. Kalian disuruh oleh masyarakat seagamamu mencari berita tentang orang itu. Sebelum kamu kenal benar-benar siapa dia, agama kamu sudah kamu tinggalkan, lalu percaya saja apa yang dikatakannya." Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnas. Melihat orang-orang di luar Mekah seperti Tufail Ad-Dausi dan orang-orang Nasrani memeluk Islam, para pembesar Quraisy yang paling gigih memusuhi Rasulullah pun jadi bertanya-tanya, benarkah yang dibawa Muhammad itu benar? Diam-diam Abu Sufyan pergi pada suatu malam mendekati kediaman Rasulullah. Dia tahu Rasulullah selalu bangun malam dan membaca Al-Quran. Saat Abu Sufyan mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, begitu tenang dan damai hatinya. Suara Rasulullah yang merdu menggema di kalbunya. Fajar pun tiba dan Abu Sufyan bergegas pulang. Namun saat itu, dia memergoki Abu Jahal juga sedang mendengarkan bacaan Rasulullah. Mereka saling pandang tanpa mampu berkata. Lewatlah Akhnas bin Syarik.
Rupanya Akhnas pun diam-diam pergi mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Mereka bertiga pun saling menyalahkan. Kejadian ini tidak boleh terulang lagi, ujar salah satu dari mereka. Jika masyarakat kita tahu, kedudukan kita akan lemah dan mereka akan berpihak kepada Muhammad. Ketiganya pun berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Namun pada malam berikutnya, mereka terbawa penasarannya masing-masing seperti kemarin. Tanpa dapat menolak bisikan hati, mereka kembali ke tempat semalam dan mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan. Hampir fajar, mereka bertemu dan saling menyalahkan lagi. Perbuatan itu terulang lagi pada malam ketiga, ketika mereka saling bertemu pada waktu fajar. Kembali mereka saling tuduh. Rasa takut kemudian timbul di hati masing-masing. Mereka takut kehilangan kedudukan jika masyarakatnya memeluk Islam. Rasa takut inilah yang membuat mereka berteguh hati untuk membuang jauh-jauh perasaan tenang dan damai yang mereka rasakan saat mendengar bacaan Al-Quran. Setelah itu, tidak seorang pun dari mereka yang kembali ke rumah Rasulullah pada tengah malam untuk mendengarkan beliau secara diam-diam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.